Wakil presiden tuh dalam tata negara Indonesia kan cuma ban serep. Ya. Wah. Masa mau diem aja sebagai ban serep? Nanti orang lupa dong. Padahal ini kan punya karir politik Masih panjang. Ya dia harus eksis dong, menjadi bagian dari narasi publik sari dan narasi yang baik. Nah sebenarnya kalau dengan ada laporan itu, kalau dia punya tim yang bagus, ya itu tadi, dia bisa pilih mana yang solvable. Nah kalau setiap yang solvable apa, create drama kan di panggung misalnya pres. Orang bisa, bahkan bisa jadi film seri itu. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya makanya. Menteri Perumahan Marwar Sirait Menteri benalu Kabinet Perumahan yang Prabowo. tak tahu diri. Menteri Perumahan tidak memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kantornya dengan alasan yang dibuat-buat, karena kita satu tim, kita bekerja sama untuk Prabowo. Hello kamu Marwar Sirait, Prabowo itu satu ikatan dengan Gibran, tidak dengan kamu. Kami memilih Prabowo karena di sana ada Gibran. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak membantu Gibran. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memasang foto Gibran. Anda sebelum masuk ke grupnya Gerindra, di sana telah ada kesepakatan yang namanya Kim. Anda tahu itu. Kim lah yang memutuskan setelah mereka melakukan lobby panjang bahwa menteri wakil presidennya adalah Gibran, dan itu harus Anda patuhi. Kalau Anda tidak patuhi, itu sama saja dengan Anda tidak patuhi pada Kim itu sendiri. Kalau Anda tidak patuhi untuk Kim, untuk apa Anda berada di dalam kabinet? Silakan mundur, karena kabinet itu hasil kerjasama dengan Kim. Anda secara historis sudah gagal pada saat Jokowi jadi presiden. Mungkin itu saja jadi pandangan Mega kenapa Anda tidak terpilih, Anda tidak dimasukkan dalam kabinet Jokowi. Karena Anda ini terlalu keras kepala. Anda bermain dengan logika politik Anda, tapi tidak bermain pada logika kebanyakan orang yang berpikir waras. Prabowo mengangkat Anda itu sebagai penghargaan Anda untuk membantu beliau. Kalau membantu beliau berarti Anda membantu Gibran. Pasangkan foto Prabowo dan Gibran karena mereka itu bagian dari pemerintahan negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu alasan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima secara logika akal sehat. Karena kita adalah satu tim dan kita bersama untuk Prabowo. Ingat, presiden ini ada presidensial, bukan otoriter, bukan bekerja sama untuk seorang figur, tetapi tim. Di sana ada presiden, ada wakil presiden. Saran saya untuk Pak Prabowo, gantikan orang ini. Karena orang ini ke depan pasti akan membuat rusuh, apalagi kalau diperpanjang sampai 5 tahun. Rusuh orang ini, tidak pantas dia. Dia harus kembali aja ke DPR. Dari programnya dia saja kelihatan sudah banyak menyimpang. Kemarin ketika dia mengatakan mengusulkan untuk semua aset koruptor berupa tanah itu harus dimiliki oleh
diserahkan kepada mereka untuk melakukan pembangunan perumahan untuk rakyat. Saya salut, itu bagus. Tapi tidak saya salut ketika dia mengatakan untuk Hudori serahkan tanahnya untuk pembangunan perumahan. Hudori itu bekerja dari dulu itu untuk beli tanah-tanah tersebut. Jadi itu hasil sah dia, bukan hasil korupsi. Kalau Anda mau menyerahkan tanah Anda di mana, di Bogor apa di mana, serahkan aja, itu urusan Anda. Dan Pak Hudori, saya sarankan Anda untuk tidak mengikuti orang ini, karena orang ini lagi mencari momentum yang tepat untuk dia harus duduk pada level lebih tinggi lagi, sehingga yang harus digusur. Dan Pak Presiden, Pak Prabowo, saya berharap untuk memang harus menggusur orang ini. Kenapapun juga kami rakyat Indonesia mendukung Bapak, mendukung Gibran, itu dengan tujuan kita bersama untuk pemerataan pembangunan seluruh bidang. Kemudian implementasi pembangunan yang sudah dilanjutkan, yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi untuk dilanjutkan pembangunannya. Dan ini adalah bagian dari hambatan-hambatan kecil yang harus diputus sebelum dia menjadi bencana besar buat kabinet Bapak. Saya sangat tidak setuju dengan orang ini. Bukan karena tindak, tapi ketika pemasangan foto wakil presiden itu yang dia tetap mempertahankan egonya dia di sana tanpa melihat nilai-nilai kebangsaan yang tertanam di sana, pro kebanggaan bangsa Indonesia di sana, dia tidak melihat itu. Yang dia lihat pribadinya dia menganggap dirinya pribadinya itu dan benar. Berarti sama saja dengan dia tidak mengabaikan apa, dia sudah mengabaikan apa yang menjadi program bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran untuk Indonesia. Melecehkan satu orang wakil presiden sama dengan melecehkan presiden. Bagaimana bisa kabinet presiden yang sudah dilakukan ini dibuat bermain-main oleh saudara Marwar Sirait, tidak memasang foto wakil presiden? Bagaimana tidak? Kalau saja seorang menteri yang orang dekatnya presiden adalah bagian kesatuan dari presiden dan wakil presiden sudah tidak memasang foto wakil presiden di kantornya dia, apalagi rakyat Indonesia. Apakah rakyat harus sama saja dia mengajak rakyat untuk berbondong-bondong menolak Gibran, sama saja dia mengajak rakyat untuk bersama-sama menolak Gibran sebagai wakil presiden, apalagi DPR. Ini penyakit di dalamnya kabinet. Kalau seperti begini, masa harus dipertahankan orang seperti ini? Bagaimana bisa Gibran akan turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan pembangunan, sementara di sana mereka tidak menghargai dia dan mereka menganggap bahwa kami hanya menghargai Pak Prabowo, bukan Anda. Anda dengan saya sama. Tidak bisa. Presiden dan wakil presiden satu paket dan Anda adalah menteri pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh presiden dan wakil presiden. Kok Anda sampai tidak menghargai wakil presiden itu? Nah, teman-teman semua, saya rasa apa keresahan-keresahan yang disampaikan oleh pendukung Prabowo Gibran itu karena atas dasar melihat ada ketidakadilan, ada sikap yang tidak menghargai orang yang sudah didukung untuk memimpin bangsa ini. Itu sangat, saya yakin siapapun masyarakat yang memberikan dukungan akan merasa sangat kecewa. Bagaimana mungkin orang yang diangkat untuk membantu presiden dan wakil presiden malah merendahkan martabat seorang wakil presiden. Ini sangat-sangat memalukan sekali. Ya, kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena visi misi dari Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sangat jelas sekali untuk melanjutkan pembangunan yang ada, yang sudah ditanamkan oleh Bapak Jokowi, dan juga membuat gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa seperti memberantas korupsi, judol dan lain sebagainya. Itu
sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun. Harus buang kowe ada okean cocot dari rumah saku. Bi, katel. Kayaknya cocok dan dibikin begini ya teman-teman semua, para pembenci ya. Oke teman-teman semua, saya yakin bahwa perbedaan itu ya hal yang wajar lah. Tapi sekarang ini kan dalam dunia perpolitikan, misalnya mendukung calon presiden dan wakil presiden itu kan semua sudah selesai ya. Siapapun pemimpinnya, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat Indonesia itu memberikan dukungan ya. Karena saya yakin mereka pasti bekerja untuk kita semua. Iya toh teman-teman. Wakil presiden tuh dalam tata negara Indonesia kan cuma ban serep. Ya. Wah. Masa mau diem aja sebagai ban serep? Nanti orang lupa dong. Padahal ini kan punya karir politik masih panjang. Ya dia harus eksis dong, menjadi bagian dari narasi publik sari dan narasi yang baik. Nah sebenarnya kalau dengan ada laporan itu, kalau dia punya tim yang bagus, yaitu tadi dia bisa pilih mana yang solvable. Nah, kalau setiap yang solvable apa, create drama kan di panggung misalnya Wapres, orang bahkan bisa jadi film seri itu. Orang mengeluh ke Wapres selesai ya kan. Saya kasih contoh misalnya yang kasus Boyolali gitu, lapor ke situ ya. Nah, terus tahu-tahu ketemu solusinya, ada donatur apa, oke, utang ininya dibayar, atau pemerintah memutuskan pajaknya yang lalu ditanggung pemerintah, kan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kali ini saya mau komplain kepada seorang menteri yang diangkat oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembantu untuk menjalankan program-program dari presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Jadi Bung Ara, harusnya Anda tahu itu. Ya. Satu komando itu bukan berarti hanya memasang satu foto. Ya, satu komando itu adalah menjalankan misi dan misi presiden dan wakil presiden. Karena misi dan visi itu satu, misi dan visi presiden dan wakil presiden yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau Anda kemudian meminta izin kepada wakil presiden dan audiens yang tempat Anda bicara itu, salah menurut saya. Anda jumawa, ya, Anda sombong, Anda tidak paham bahwa satu komando itu adalah satu komando dalam menjalankan program pemerintah yang dibebankan kepada Anda, bukan soal foto. Anda mungkin nggak berpikir bahwa bisa saja yang mengendorse Anda sebagai menteri itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi bisa juga mungkin Pak Gibran, bisa juga mungkin Pak Jokowi yang ikut membantu mengendorse Anda. Jadi janganlah bersikap seperti itu. Anda sudah membuat kegaduhan di medsos, ya. Banyak yang tidak suka dengan argumentasi Anda tersebut. Kenapa? Karena Anda seolah-olah melecehkan wakil presiden. Ingat Pak, gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa apa yang Anda lakukan itu ya sudah membuat gaduh, sudah memperlihatkan seolah-olah, maaf seolah-olah sebagaimana yang disampaikan oleh netizen di media sosial bahwa Anda adalah seorang penjilat, ya, penjilat presiden, ya. Saya kira nggak bagus bagi seorang Ara, ya, dengan menyampaikan argumentasi seperti itu. Saya salah satu orang yang tadinya percaya bahwa Anda punya intelektualitas.
Nah, sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka-mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, ada dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Gitu. Saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. Adakah yang tidak menghormati presiden? Kurang jauh kamu main layang-layang, Pincen. Presidenmu sudah dicaci maki, kamu tidak tahu, Pincen. Rakyat macam apa kau? Asik. Paten, bukan saya tidak tahu, Rifan. Saya tidak mau dengar yang begitu-begitu. Kamu orang kalau so besar nanti, jangan sampai begitu. Orang ini sudah diajarkan sopan santun dari kecil. Orang tua, guru, dosen, semua mengajari orang sopan santun. Betul, Panu. Saya setuju itu. Tapi kalau memang orang tidak puas dengan kebijakan pemimpin, bagaimana itu? Tetap tidak bisa dibenarkan, Rifan. Karena negara ini berangkat dari suku-suku yang punya sopan santun. Asik, saya suka nih. Betul itu, Panu. Makanya, Rifan, siapapun pemimpinmu, belajar sukai dulu. Karena kalau orang berangkat dari tidak suka, apapun kebijakannya, orang pasti tidak suka. Tumben Noel hari ini. Saya suka sekali pesannya. Siapapun pemimpinnya, belajari sukai dulu. Kalau kita berangkat dari rasa tidak suka duluan, apapun programnya, apapun terobosannya, pasti tidak akan masuk klop dengan hati kita. Karena kita sudah membangun fondasi atau tembok. Kita tidak suka sama sosok yang ini. Kita tidak suka sama pemimpin yang ini. Memang pesan-pesan seperti ini sangat cocok sekali disampaikan untuk orang-orang yang tidak suka dengan secara personal ya, tidak suka dengan Pak Jokowi, Pak Gibran atau Pak Prabowo. Mungkin ya kasih kesempatan mereka. Saya selalu bilang pertandingan Pilpres semua sudah selesai. Saatnya kita memberikan kesempatan mereka bekerja, mereka berkarya untuk kita, mereka melakukan terobosan-terobosan hebat. Kita tidak tahu, siapa tahu mereka adalah orang yang Tuhan kirimkan untuk menjadi kunci. Ini pesan yang sangat-sangat dalam sekali buat kita semua. Semoga video ini bisa membuat kita lebih bergairah lagi sebagai masyarakat Indonesia untuk terus mendukung pemerintahan yang ada untuk tetap bekerja kuat. Peace.